Halo Sobat YBHK, kembali lagi nih sama aku Bernadetta Dewanti Wahyuningtyas dalam podcast Sukses bersama YBHK. Nah di episode ke-74 ini kita akan berbincang-bincang sesuai dengan tema kita hari ini yang diambil dari core value YBHK, yaitu adalah tanggung jawab dan ketangguhan. Nah as you can see di sini aku udah gak sendiri nih. Ini boleh dikenalin Kak, namanya siapa? Halo, nama saya Jason, saya alumni Tarsisius 1 tahun 2015. Wah, alumni Tarsisius 1 tahun 2015. Nah, ini SMP SMA-nya doang yang di Tarsi atau? Iya, SMP SMA-nya. Oh, oke, 2015 SMP. lulus SMA. Oh, gitu. Nah, boleh nggak Kak diceritain kenapa sih dulu tuh milih sekolahnya di SMP dan SMA Tarsisius 1? Koko saya di Tarsisius 1 juga. Jadi saya SD itu di Bunda Mulia, terus emang kayak pengen pindah banget gitu ke Tarsisius 1, ikutin jejak koko saya. Oh. Jadi SMP langsung ke Tarsisius 1 sampai SMA lulus. Oh, gitu. Itu alasannya ngikutin kokonya. Iya. Nah, terus selama sekolah di SMP dan SMA nih, apa sih Kak keseruan-keseruan selama sekolah yang masih diingat sampai sekarang? Yang saya inget sih ya masa-masa SMP, SMA seru ya, main sama temen gitu. Terus kalau guru-gurunya juga ada guru-guru beberapa yang fun, yang bisa diajak bercanda, meskipun ada juga yang killer gitu. Jadi ya seru lah gitu, suka duka. Nah, kalau gitu ada gak sih Kak nilai-nilai positif yang selama waktu Kakak sekolah itu masih Kakak bawa sampai sekarang? Yang saya inget sih dulu pas saya SMP SMA tuh ya, Tarsisius itu cukup disiplin dari segi penampilan, kaos kaki itu dulu nggak boleh pendek, mesti agak tinggi. Nah dari segi-segi seperti itu tuh, kedisiplinan seperti itu tuh yang kepake mungkin ya sampai sekarang ya, karena mungkin di dunia pekerjaan juga kan kedisiplinan itu nomor 1, kayak kita nggak boleh telat, nggak boleh apa. Kayaknya sih itu sih yang paling utama. Dulu sih pas sekolah mungkin mikir, kenapa sih mesti pakai kaos kaki panjang gitu kan. Belum tentu kalau kita kerja kan kita pakai kaos kaki gitu kan. Tapi ya itulah mungkin pembelajaran yang diterapkan dari Tarsisius 1 untuk kita, untuk mempersiapkan kita di kedepan harinya. Jadi kayak sekarang kita kalau misalnya disuruh disiplin ya kita udah terbiasa gitu. Karena sudah Gitu biasa ya. dari kecil ya kan, Iya, sampai ke bawah sekarang. betul. Nah, tantangan-tantangan apa yang Kakak hadapin sama Kakak sekolah? Males lah atau mager ke sekolah atau apa gitu? Pasti kadang-kadang kalau kita sekolah itu kan ada tugas, tapi di sisi lain kita kan ada aktivitas sama temen, entah main game atau apa. Kayak gitu-gitu kan ya, pembagian waktu itu pasti dilewatin lah sama semua saya, sama teman-teman saya semua. Pasti kan kayak ada ulangan, PR gitu. Aduh kayaknya nanti dulu deh. Belajar juga, aduh kayaknya biarpun disiapin dari seminggu, belajarnya H-1 lah. Tapi pas hari H jadi, aduh ada yang lupa apa segala macam gitu lah. Walah gitu, oke. Nah tadi kan kita sudah membahas tentang masa sekolah nih ya kan. Iya. Nah kita akan sekarang nih kita akan membahas tentang yang sekarang nih. Nah, aku akan mulai dengan pertanyaan, yaitu adalah pekerjaan Kakak sekarang nih apa sih Kak? Saya sekarang di perusahaan yang bergerak di bidang retail, khususnya itu untuk bumbu-bumbu. Itu yang perusahaan yang sedang saya pegang sebagai CEO. Jadi brandnya pertama itu Lada Kampung. Kita ini sudah distribusi ke seluruh Pulau Jawa. Yang di luar Pulau Jawa kita sudah masuk ke Kalimantan dan juga Bangka. Gitu. Perusahaan ini kita mau fokus di bidang rempah-rempah. Tahun ini kita juga udah siap untuk launching rempah-rempah lainnya seperti cabai bubuk, bawang, terus lada hitam, ada kayu manis, jinten dan lain-lain. Wah, berarti tentang perbumbu-bumbuan gitu ya Kak. Rempah-rempah. Rempah-rempah. Nah, sebelumnya CEO itu apa sih Kak sebenarnya? Tugasnya itu ngapain, kerjanya itu ngapain gitu? Kalau menurut saya CEO itu ya seseorang yang bertanggung jawab untuk perusahaan tersebut, bahkan untuk keberlangsungan hidup mungkin puluhan atau ratusan karyawan
yang bekerja di perusahaan tersebut, dan seseorang yang nomor 1 jika ada kegagalan atau ada keberhasilan, CEO lah orang yang under the spotlight-nya. Gitu. Nah, kan kakak kan otomatis bekerja sama dengan banyak orang. Sebagai CEO kan bekerja sama dengan banyak orang. Ada gak sih Kak pengalaman menyenangkan bekerja dengan banyak orang? Pengalaman menyenangkannya tentu ada ya, karena kan kita kita bisa bertukar pikiran bersama-sama. Apalagi ya kebetulan saya ini orangnya tuh senang mengorganize gitu. Jadi ya kayak seru aja gitu kan, kayak misalnya ada project apa, yuk kita kerja nih, saya organize segala macem, bekerja bersama-sama, terus biarpun hasilnya bagus jelek, itu kesenangan tersendiri gitu, kita bekerja dengan bersama-sama tuh senang gitu. Oh, yang penting kerjasamanya ya Kak. Dan tidak lupa dengan hasil yang bagus harusnya kan. Itu lebih senang lagi kalau hasilnya bagus. Nah, selain menjadi CEO dari PT Lestari Indokarya, apa lagi pekerjaan yang kakak geluti sekarang? Sebenarnya saya sebelum di rempah-rempah ini, saya ada perusahaan yang bersama kakak saya, salah satu family business juga, itu di bidang popcorn. Oh, boleh diceritain Kak popcornnya tentang, maksudnya apakah penyediaan jagungnya atau pengolahannya? Kita basicnya retail juga, kita bikin brand untuk kemasan 1.000-2.000, dan juga ada kemasan yang premiumnya di atas 5.000. Itu kita kerjasama dengan perusahaan lain. Ya itu yang retailnya itu kita supply ke seluruh Indonesia juga. Gitu. Tapi sekarang saya sudah jadi pemegang saham pasif. Saya fokus membesarkan di rempah-rempah perusahaan ini. Karena di perusahaan rempah-rempah ini juga sama. Kita keluarga juga. Tapi saya yang di appoint untuk memimpinnya. Supaya bisa sukses juga seperti popcorn. Keren sekali. Nah, by the way, yang popcorn itu kan berarti masuk ke entrepreneur ya Kak? Iya, betul. Nah, boleh dijelasin gak sih Kak, entrepreneur itu apa sih sebetulnya? Entrepreneur itu lebih ke arah yang orang yang inovatif ya, untuk membuat sebuah bisnis. Kalau CEO kan mengacu pada pengusaha, ya kan, mengacu pada jabatan eksekutif. Kalau entrepreneur itu ya dari awal mungkin dulu pas saya masih kuliah, saya kan juga kebetulan memang sekolahnya entrepreneur. Pas saya merintis usaha snack tersebut, di saat masih belum ada naungan PT atau mungkin packagingnya masih sederhana, itu sudah wujud dari suatu entrepreneur gitu. Jadi entrepreneur itu sesuatu pelaku bisnis yang memulai sesuatu yang kecil dengan planning yang besar. Oh gitu, itu menurut saya ya, nggak tahu benar apa salah. Pasti betul. Nah, selain menjadi entrepreneur dan CEO, apalagi pekerjaan yang kakak geluti sekarang? Sebenarnya sih ada satu aktivitas yang memang lagi saya aktif, karena di perusahaan keluarga kita kan ada di dunia pertambangan. Ya, saya jadi meneruskan lah apa yang sudah papa saya perjuangkan, karena memang papa saya butuh yang mendampingi, yang untuk mengembangkan lagi, yang untuk fokus sampai benar-benar berhasil. Itu saya sekarang sedang membantu orang tua di bidang tersebut. Di pertambangan, perusahaan pertambangan. Oh, di perusahaan pertambangan. Nah, kalau boleh tahu nih Kak, apa nih jabatannya di situ? Sebenarnya jabatan saya sih di sana direktur operasional ya. Oh, ya, cuman gitu. karena memang ini perusahaan keluarga, jadi ya direktur operasional merangkap semuanya. Administratif saya pegang, bahkan keuangannya pun saya pegang. Wow. Jadi lebih tepatnya ya asisten presiden director kali ya. Karena kan ini perusahaan keluarga, jadi saya asistennya, jadi yang menjalankan semuanya, papi saya di belakang layar. Keren banget. Nah, setahu saya ini ada shareholder PT Suara Matahari Trading. Ini ya, itu perusahaan yang popcorn. Perusahaan yang popcorn. Ya. Nah, shareholder ini apa sih Kak sebenarnya? Shareholder itu pemegang saham bahasa Indonesianya. Oh. Ya, jadi karena saya sudah mundur dari kepengurusan, dari directorsnya, jadi ya saya pemegang saham pasif aja. Oh. Jadi di sana pemimpinnya ada kakak saya dan partnernya. Jadi ya kita hanya mantau dan kita dapat laporan tuh setiap tahun melalui RUPS gitu. Oh gitu, baru tahu nih saya. Nah, kan bekerja dengan banyak sekali lini bisnis itu kan kadang
menemukan tantangan-tantangannya tersendiri ya kan Kak. Betul. Nah, Beda-beda. apa nih tantangan yang paling wow banget gitu? Tantangan yang paling wow itu kalau kayak di dunia pertambangan ya kan kita harus bisa menghadapi pemerintahan atau pelaku-pelaku swasta juga, pengusaha. Itu kita nggak boleh salah ambil keputusan karena kita nggak boleh salah langkah. Nanti kalau di dunia pertambangan itu banyak sekali celah hukumnya. Kita salah langkah aja kita bisa bumerang buat kita sendiri. Jadi itu sih yang saya hadapin tuh. Jadi harus benar-benar hati-hati dari cara bicara dan dari cara kita mengambil keputusan. Harus benar-benar peka, nggak boleh emosian. Karena kadang-kadang banyak sekali di dunia pertambangan tuh yang memancing kita emosi gitu. Berarti harus sabar. Harus sabar, tetap berpikir jernih. Oke Kak, nah selain terjun ke dunia bisnis nih Kak, ada gak sih Kak hal lain yang Kakak lakukan sekarang? Kayak hobinya apa sih sekarang nih? Sebenarnya saya hobinya nonton ya. Tapi saya ada ketertarikan di dunia musik itu, saya bisa main piano, saksofon sama flute. Wow, yang paling digelutin apa Kak dari dunia musiknya itu? Saksofon. Oh gitu, Karena sudah sejak kapan nih Kak latihan saksofon? Dari SMP. Oh, dari SMP. Apakah itu belajar secara otodidak atau memang apa kayak les atau apa gitu? Saya awalnya itu saksofon itu belajar sama guru private 3 bulan, selebihnya kembangin sendiri. Wow, gitu. Nah, setelah bisa main saksofon nih Kak, apa hal yang Kakak lakukan untuk supaya apa ya? Aku nih nggak cuma bisa main doang nih, tapi aku pengen keluar nih untuk menunjukkan bakatku gitu. Sebenarnya saya backgroundnya itu pas SMA 1 ya, itu saya emang ya bisa dibilang profesional ya untuk saksofon karena saya banyak jadi session playernya untuk artis-artis dulu. Wow. Dewi Persik, Fitri Karlina, Delon pernah gitu. Jadi saya memang manggung di event ataupun wedding event. Jadi aktivitas saya tuh padat tuh dulu dari SMA 1 mungkin sampai kuliah. Sampai kuliah masih kok. Saya juga pelayanan juga. Jadi ya dari situ saya juga banyak kenal, banyak membangun relasi. Gitu. Sampai Covid kemarin. Covid 2019 baru tuh stop karena kan event-event semua stop. Baru di situ saya fokus ke dunia bisnis full. Oh gitu. Nah ini kan Covid sudah mulai apa ya bisa dibilang sudah mulai meredam gitu kan. PPKM sudah dihapuskan nih secara permanen. Nah ada gak Kak keinginan untuk terjun lagi ke dunia itu? Jujur karena memang tergolong passion ya. Pengen gitu. Tapi mungkin sekarang lebih ke arah ke pelayanan aja kali ya. Gitu. Karena kan kalau event-event itu kan makan waktu dari segi kita harus latihan dulu. Segala macam itu standby juga mesti 2 jam sebelumnya, cek sound dulu. Jadi udah seperti sekarang arahnya ke pelayanan aja lah. Oh, jadi untuk tetap mengembangkan bakatnya jadi ya lebih ke pelayanan aja. Kalau dulu kan memang sumber penghasilan. Karena sekarang sumber penghasilannya ada yang lain ya. Yang lain ya. Oke. Nah, untuk mencapai pekerjaan Kakak yang sekarang nih, ada gak sih Kak syarat pendidikannya? Sebenarnya sih karena rata-rata kan saya ini kan pelaku usahanya ya. Sebenarnya nggak ada syarat. Tapi pendidikan tersebut itu yang sepengalaman saya itu membantu sekali saya. Jadi ilmu-ilmunya itu terpakai. Jadi memang karena saya pemilik bisnisnya, saya nggak punya syarat harus S1, S2, S3 untuk menjadi CEO di perusahaan saya sendiri itu saya nggak harus. Gitu. Tapi secara pengalaman, pendidikan yang sudah saya tempuh itu sangat membantu saya karena kan saya kan dari pendidikan SMA saya, kuliah saya, di situ kan banyak sekali tuh materi-materi, cara kita bersosialisasi, mungkin ada mata-mata kuliah yang di bidang creativity dan lain-lain. Itu yang terpakai di saat saya memimpin perusahaan saya ini sekarang. Jadi lebih ke apa ya? Lebih ke syaratnya sebenarnya nggak ada, tapi ini mungkin itu histori seperti itulah yang membawa saya sampai ke titik ini gitu.
Wah gitu. Nah kalau boleh tahu jurusannya waktu kuliah itu apa aja Kak? Entrepreneur. Entrepreneur. Iya. Terus sekarang saya juga baru masuk bulan Januari kemarin itu di ITB untuk melanjutkan studi MBA. MBA itu apa Kak? Master Business Administration kepanjangannya. Berarti S2 ya? S2 Wah keren. Nah untuk 10 mungkin kayak untuk 5 atau sampai 10 tahun ke depan nih, apakah pekerjaan yang kakak geluti sekarang ini akan tetap worth it? Kalau menurut saya tentu worth it. Selain tambang dan rempah-rempah retail itu ya. Karena kan rempah-rempah kan kebutuhan pokok dari manusia. Kita semua masak tuh nggak mungkin nggak pakai rempah-rempah. Apalagi kan Indonesia kan kaya banget akan rempah-rempah. Itulah sebabnya kenapa setelah kita cukup berhasil di retail popcorn, kita masuk ke industri rempah-rempah gitu. Ya karena kita pengen lebih sustain. Karena kan kalau kayak popcorn itu kan jatuhnya kan itu makanan snack, itu makanan pilihan. Dia lebih fluktuatifnya lebih tinggi. Berbeda dengan rempah-rempah. Rempah-rempah mungkin banyak brand-brand yang sudah established sekarang. Namun itu worth buat kita perjuangin dari sekarang supaya kita bisa memetik hasil di depan dan itu akan lebih stabil karena kita bergerak di bidang kebutuhan pokok. Oh gitu. Jadi selama orang butuh apa yang kita jual, pasti pekerjaan itu is still worth it gitu ya Kak? Betul, kan gak akan ada orang yang masak tanpa lada, tanpa rempah-rempah gitu. Betul sekali. Nah kebetulan kan sekarang sedang kuliah master degree nih ya? Iya. Nah boleh gak sih Kak diceritain suka dukanya selama ini gitu? So far sih fun-fun aja ya, meskipun mungkin waktunya agak sedikit terbagi. Yang tadi mungkin saya mungkin bisa agak santai waktu-waktu tertentu, tapi harus diisi, dipadetin. Tapi karena memang saya menjalani dengan senang hati, jadi ya fun aja. Karena kan belajar itu kan dapat ilmu baru lagi. Ya kan kayak senang gitu kan. Jadi yang menurut kita tadinya kita udah mentok nih. Oh ternyata banyak ya hal-hal yang masih nggak saya ketahuin gitu. Apalagi di dunia bisnis. Apalagi kan kalau di MBA itu kan sekolahnya itu kan berupa lebih mayoritas itu lebih banyak case-nya ya daripada teori. Jadi ya case-case internasional yang memang terjadi di pembisnis di dunia nyata itu kita pelajarin, kita bahas. Ya itu seneng juga sih, jadi kepakai banget. Jadi ada beberapa case yang dihadapin di dunia nyata saya ini. Oh iya nih, percis nih case-nya kayak gini nih. Gitu. Jadi kayak udah ada pembahasan gitu, solusinya apa sama teman-teman sekelas. Gitu. Jadi kalau misal ada permasalahan secara real udah tahu nih ya Kak, gimana cara ya. Beberapa. Gimana cara menyelesaikannya gitu. Wow, keren sekali. Di balik melanjutkan usaha-usaha yang sudah ada, tidak lupa juga dengan pendidikannya ya Kak. Yeah. Keren sekali. Nah, boleh gak sih Kak, kakak kasih pesan untuk generasi muda zaman sekarang? Pesannya apa ya? Mungkin lebih ke arah kalau kita lagi di posisi low, itu kita gak boleh merasa rendah diri. Kalau kita lagi di posisi di atas ya kita jangan bersombong diri gitu. Karena kan itulah yang membuat kita hidup gitu. Naik turun ya dinikmatin aja, apalagi kita masih muda. Yang penting aktivitas sebanyak-banyaknya, berkreasi sebanyak-banyaknya. Itu aja sih. Karena jangan sampai di saat kita realize kita mau berkreasi, tapi kita sudah terhambat oleh umur, tenaga, dan lain-lain. Gitu. Jadi selama masih muda, selagi masih ada kesempatan, coba aja dulu gitu ya kan. Betul. Gak apa-apa, gak ada waktu, gak apa-apa. Nanti kita waktunya di belakang aja. Jadi bersusah-susah dulu pada saat muda ya Kak. Karena kalau masih muda kan semisal gagal kita masih punya waktu yang lebih banyak gitu ya kan Kak. Gitu. Wah sangat menginspirasi sekali. Ternyata selain berfokus dengan dunia bisnis juga tidak melupakan dunia pendidikannya juga. Sangat keren sekali. Nah terima kasih Kak untuk kehadirannya di sini. Terima kasih untuk sharingnya di sini. Sangat menginfluence kita semua. Apalagi untuk adik-adik di SMP atau di SMA atau bahkan di SD juga yang sedang menonton ini untuk tetap harus belajar, tetap harus mencoba sesuatu yang baru
gitu. Nah, terima kasih untuk sobat-sobat YBHK yang sudah menonton podcast ini dari awal hingga akhir. Saya Bernadetta Dewanti Hoyning Tias dan Jason Kanili pamit undur diri dan sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye.